Kenapa konflik Ukraina dan Rusia tak kunjung berakhir? Jawabannya, karena Amerika tak menginginkannya. Kata siapa Amerika tak bisa menghentikan perang? Mereka bisa, tapi mereka rugi. Loh, kenapa bisa rugi ketika perang berhenti? Mari kita bahas seduh kopimu. Karena pembahasan kita kali ini akan sangat menarik dan menggali lebih dalam tentang konflik Ukraina dan Rusia ini. Dari sisi yang berbeda. Oke, mari kita mulai. Eropa nggak mau perang, tapi takut ditikam. Ditikam dari depan oleh Rusia. Ditikam dari belakang oleh sekutu sendiri. Lu bayangin, lu nyuplai senjata, lu transfer duit, lu pasang badan di forum-forum dunia. Tapi giliran konflik makin rumit, yang makin diuntungkan malah bukan lu. Lu justru tekor, rapuh di dalam, dan dibohongi dari segala arah. Dan ini bukan teori, ini realita. Realita pahit yang sekarang lagi ditanggung negara-negara Eropa. Konflik Ukraina-Rusia bukan barang baru. Akar konfliknya udah lama, dan baunya udah tercium sejak awal 1990. Setelah Uni Soviet bubar, NATO makin melebar ke timur. Negara-negara yang dulunya masuk lingkaran Soviet, kayak Polandia, Latvia, Estonia, satu-satu masuk NATO. Rusia, jelas ngerasa dikepung. Apalagi waktu Ukraina, negara yang secara budaya, sejarah, dan ekonomi punya ikatan kuat dengan Rusia, mulai ngerapat ke barat. Tahun 2014, Presiden Ukraina pro-Rusia, Viktor Yanukovych, digulingkan lewat revolusi. Rusia bereaksi cepat, mereka ambil alih Crimea. Dunia heboh, tapi nggak ada perang skala penuh. Fast forward ke 2022, Rusia bilang cukup. Mereka nyerang Ukraina dengan dalih demilitarisasi dan denazifikasi. Tapi motif sebenarnya lebih kompleks, keamanan, pengaruh, dan kontrol kawasan. Eropa terkejut, tapi nggak bisa diam. Mereka langsung dukung Ukraina. Tapi di balik itu semua, ada tekanan. Bukan cuma dari moralitas publik, tapi juga dari Amerika Serikat. Sejak 2022, negara-negara Eropa udah ngucurin dana lebih dari 80 miliar euro buat dukung Ukraina. Bentuknya macam-macam. Bantuan militer, humaniter, ekonomi. Tapi coba lo lihat detailnya. Senjata yang dikirim, banyak yang dibeli dari Amerika. Sistem pertahanan, pakai buatan Amerika. Komponen utama, AS punya. Bahkan sistem peluncuran rudal pun terkoneksi ke jaringan kontrol Washington. Eropa yang bayar, Amerika yang dagang, Eropa yang berkorban, Amerika yang panen. Lu ngerti gimana frustrasinya para pemimpin Eropa? Mereka tahu, mereka bantu atas nama kemanusiaan. Tapi mereka juga sadar, mereka nggak sepenuhnya pegang kendali. Dan ketika rakyat mulai nanya, kenapa harga energi naik? Kenapa subsidi dipotong? Jawabannya sering kali, karena kita bantu Ukraina. Tapi rakyat mulai mikir, bantu Ukraina atau bantu industri senjata Amerika? Lu tahu nggak? Setiap kali rudal meledak di Ukraina, ada saham yang naik di Wall Street. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, semua dapat cuan gede. Eropa nyuplai senjata, tapi nyuplai uang juga ke pabrik-pabrik senjata di AS. Bahkan beberapa menteri pertahanan di Eropa terang-terangan ngaku, mereka harus antre beli peluru karena stok di pasar dikunci buat prioritas ekspor ke Ukraina. Sementara itu, AIS duduk nyaman. Nggak kirim pasukan, nggak kena sanksi, nggak kena inflasi setinggi Eropa. Tapi jadi lumbung senjata utama. Perang ini jadi ladang emas buat kompleks industri militer. Mereka nggak peduli siapa yang menang, yang penting senjatanya dipakai. Lalu dipesan lagi. Awalnya semua kompak, tapi makin lama, makin banyak negara Eropa yang mikir ulang. Prancis mulai jalan sendiri. Jerman diam-diam mulai buka jalur diplomasi. Hungaria lebih frontal, bilang kalau bantuan ke Ukraina malah nyeret Eropa ke jurang. Opini publik juga goyah. Demo menentang perang muncul di Berlin, Paris, dan Roma. Rakyat mulai lelah, ekonomi makin tertekan, dan yang mereka lihat, Ukraina masih belum menang, Rusia juga belum kalah, tapi mereka, rakyat Eropa, udah rugi duluan. Para pejabat bilang, kami bantu Ukraina demi nilai-nilai demokrasi. Tapi realitanya, setiap keputusan diplomatik dibuntuti kontrak bisnis. Kayak waktu Jerman kirim tank Leopard 2, itu bukan sekadar dukungan moral, tapi juga bagian dari kesepakatan industri dengan pemasok suku cadang. Semua dibalut dengan narasi kemanusiaan. Tapi di baliknya ada invoice. Demokrasi dan kebebasan jadi bungkus. Isinya, cuannya gede. Eropa memkuang punya tank. Tapi softwarenya masih dikontrol AIS. Sistem radar dan komunikasi. Kode enkripsinya dibuat di Washington. Lu ngerti artinya? Lu bisa nyerang musuh, tapi kalau AIS matiin remote-nya, lu buta dan bisu. Makanya beberapa negara mulai mikir, kita ini aliansi militer atau cuma pelanggan sistem pertahanan Amerika. Project FCAS, Future Combat Air System.
Antara Jerman, Prancis, dan Spanyol jadi bukti Eropa mau lepas dari ketergantungan. Tapi itu butuh waktu dan uang. Dan selama itu remote-nya masih di tangan AS. Eropa nggak mau perang, tapi takut ditikam. Takut Rusia nyerang balik. Takut kalau Ukraina kalah, mereka yang kena giliran. Tapi juga takut kehilangan dukungan RSS. Mereka takut diisolasi, kayak waktu Donald Trump sempat ancam keluar dari NATO. Mereka takut kalau berani beda suara, mereka nggak dikasih teknologi, nggak dibantu kalau darurat. Takut dari semua arah. Dari depan, dari belakang. Kayak berdiri di tengah jalan yang dua-duanya macet. Pertanyaannya, siapa yang beneran pengen damai? Kalau perang selesai, perusahaan senjata rugi. Anggaran militer dipotong. NATO kehilangan alasan buat eksis. Kalau perang berlanjut, kontrak tetap jalan. Politik tetap tegang. Media tetap punya headline. Ini bukan cuma soal strategi, tapi soal siapa yang mau terus hidup dari konflik. Ukraina jadi medan tempur. Rusia jadi ancaman tetap. Eropa jadi donatur. Amerika jadi produsen senjata paling laku. Pertanyaannya sekarang, Eropa mau terus beli rasa aman? Atau mulai bangun kekuatan sendiri? Lo pikir ini cuma soal Ukraina? Atau ini soal siapa yang beneran pegang kendali? Komen di bawah. Menurut lo, Eropa masih punya nyali buat jadi mandiri? Atau udah nyaman jadi pion di papan catur global?